جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. Ya, Bu. Ya, saya izin buka ya, Ustazah. Iya, ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Allahumma ahsin akibatana fi umuri kulliha wa ajirna min jizyid dunya wa azabil akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati dan kami muliakan Al-Mukarramah Al-Ustazah Inayatur Rahmania Idrus MPD, yang kami cintai dan kami muliakan Ibunda Guru Ibu Dr. Anda Hajjah Sri Lasmi, yang kami sayangi dan kami cintai Jamaah Majlis Taklim Ummahat Smart Parents Community. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat wal afiat, sehingga pada hari ini kita dapat kembali bermajelis ilmu. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan keistiqomahan dalam kebaikan juga ketaatan. Dan semoga teman-teman yang belum hadir bisa segera hadir dan dimudahkan dalam bermajelis ilmu bersama Majelis Talim Ummahat Smart Parents Community. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada yang terkasih baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, juga kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'at. Semoga kita semua menjadi barisan dari para pejuang Islam yang kafah. Semoga kita semua dimudahkan dalam menjalani sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita membuka kajian hari ini dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga dengan Al-Fatihah yang kita baca, Allah berikan kita kefahaman dari awal hingga akhir dari materi yang disampaikan oleh pemateri kita hari ini. Ala hadihi wa ala kulli niyatin salihah bisiril Fatihah. A'udzu A'udzu billahi billahi minasyaitonir minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Alhamdulillahirabbil rabbil alamin. alamin. Arrahmanir Ar-Rahmanir-Rahim. rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka Iyyaka na'budu na'budu wa wa iyyaka iyyaka nasta'in. nasta'in. Ihdinas Shiratal siratal mustaqim. mustaqim. Siratal Shiratal ladzina ladzina an'amta an'amta 'alaihim alaihim ghairil ghairil maghdubi maghdubi 'alaihim alaihim waladdallin. waladdallin. Amin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya adalah pembacaan ayat-ayat pilihan dalam surat Al-Baqarah, juga ayat pemutus dalam terapi Quran yang akan dibimbing oleh Al-Mukarramah Al-Ustazah Inayatur Rahmania Idrus MPD. Kepada Al-Mukarramah Al-Ustazah Inayatur Rahmania Idrus MPD, tafaddal masykur Ustazah. Keren, Bu Mimi. Apaan Ustazah? Mari Ibu sambil menunggu yang lainnya ya, kita menghadirkan kebaikan-kebaikan Al-Quran, kesembuhan-kesembuhan dari semua penyakit-penyakit kita hari ini, apapun itu, penyakit jasmani maupun rohani kita. Semoga Allah angkat, Allah bersihkan melalui ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa yang kita lantunkan. Ya Rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Mari kita baca bersama-sama.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فك كل عقدة اللهم فك كل عقدة اللهم فك كل عقدة اللهم أبطل كل سحر اللهم أبطل كل عين حسد اللهم أبطل كل عين إعجاب أينما كانت كيفما كانت بعزتك بقدرتك بمشيئتك إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami bermohon dengan duduknya kami di majlis ilmu ini, dengan ayat-ayat Al-Quran yang kami baca, Tuhan Kau bukakan semua kebatilan-kebatilan yang mendera, yang mengikat ada dalam diri kami. Semua perjanjian-perjanjian batil yang hadir karena perlakuan, kesyirikan-kesyirikan yang pernah dilakukan oleh orang tua, kakek, nenek, atau leluhur kami, juga kesyirikan-kesyirikan, kebatilan yang pernah kami lakukan atas dosa-dosa dan khilaf kami. Juga karena kekaguman atau kebencian seseorang atau makhlukmu yang lainnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulih ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Bara'atun minallahi wa rasulih ilal ladzina ahadtum minal musyrikin.
براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم إلى الذين عاهدتم إلى الذين عاهدتم من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب Kita bermohon kepada Allah, semoga juga dengan ayat Quran yang kita baca, membatalkan semua sihir-sihir yang ada, yang disebar di negeri ini untuk pesta demokrasi kita hari ini yang sudah marak terjadi ya, kebatilan-kebatilan di mana penguasa bersekutu dengan kebatilan-kebatilan lainnya untuk mendapatkan kekuasaan dengan cara yang batil. Bismillahirrahmanirrahim. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. Tiupkan ke airnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Akan diusapkan semuanya ya ke tubuhnya, bagian-bagian yang enggak nyaman sampai ke ujung jari kakinya, ke bagian-bagian intim, organ-organ intimnya itu diusapkan dengan tangan kiri, terus sambil bersalawat kita berharap keberkahan, menyebut bersalawat baginda Nabi Muhammad SAW. Allah berikan, Allah angkat semua penyakitnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga Allah selalu berkahi setiap langkah kita. Ibu-ibu yang hadir hari ini, 25 orang selalu semoga berada dalam taufik, hidayah, dan bimbingannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur semua nikmat itu disempurnakan untuk kita hari ini. Di antara banyak orang yang ingin sekali menghadirkan majelis ilmu di rumahnya,
tapi terkendala mungkin nggak punya gadgetnya, nggak ada wifi-nya, nggak ada kuota. Tapi kita dengan mudahnya terus berkali-kali kita menghadirkan majelis ilmu di rumah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad SAW, penuh rindu, penuh cinta kita. Semoga duduknya kita juga menjadi saksi di hadapan Allah atas cinta kita untuk meneruskan risalah dakwah yang dihadirkan oleh Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah ibu-ibu semuanya sehat ya? Alhamdulillah sehat Ustazah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala an-nabi alaihi salatu wassalam, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang mukmin itu menghinakan dirinya sendiri. Artinya, kita ini wajib menjaga. Setiap orang, setiap profesi punya marwahnya masing-masing. Ada marwah seorang peruqyah. Gimana marwahnya? Tentunya dia menjaga bacaan Qur'annya, menjaga lisannya, menjaga hatinya. Marwah seorang guru, marwah daiyah, marwah seorang ibu, marwah orang tua. Ini semuanya tuh kita itu mempunyai marwah yang kalau kita enggak jaga marwah kita itu, artinya kita sedang menghinakan diri kita sendiri. Tanya ibu-ibu, jadi ibu nih, depan anaknya ketahuan lagi angkat kaki misalnya, nauzubillah ya, ngomongnya ketawa-ketawa, meskipun kita biasa gitu dengan teman kita gitu, ketawa ngakak, terus anak kita, loh bunda kok bunda begitu sih, jatuh nggak tuh marwahnya? Artinya kan kita sedang menghinakan diri kita sendiri. Hukiya anna syaikha fakhrul Islam al-Arsabandi rahimahullah jama'a qusyurat bitih al-mulqat fi makanin khalin. Diceritakan bahwa Syekh Al-Imam Fakhrul Islam Al-Arsabandi, beliau mengumpulkan kulit-kulit semangka yang sudah dibuang di tempat-tempat yang kosong. Fagosalaha wa akalaha. Dan dia mencuci kulit semangka itu, kemudian dimakan. Faro'athu jariyatun. Kemudian ada seorang budak wanita melihatnya. Fa'akhbarat bidzalika maulaha. Dan dia melaporkan hal itu kepada tuannya. Kaget dong tuannya. Fatakhadalahu da'watan. Kemudian tuannya itu mengundang beliau untuk apa? Memberikan jamuan. Pada'ahu ilaiha. Dipanggil tuh untuk hadir ke acara jamuan itu. Falam yakbal lihada. Tapi ternyata beliau nggak menerima, nggak mau hadir gitu, nggak berkenan hadir menghadiri jamuan tersebut. Kenapa nggak berkenan hadir? Bukan untuk kesombongannya, bukan, tetapi menjaga dirinya, menjaga marwah dirinya itu. Dalam kesulitannya, ditawarin makanan, nggak langsung dong, wah gitu ya ditawarin. Hari ini berapa banyak ya? Ditawarin 5 miliar, dipinang. Masuk tuh jadi. Akhirnya marwahnya hilang. Yang kita naudzubillah, semoga ya kita Allah betulkan, Allah bimbing penglihatan kita dari ustadz-ustadz, ulama-ulama yang tetap istiqomah, berpegang pada agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini marwah, masalahnya marwah kita. Kesulitan seperti apapun, jangan sampai orang lain mengasihani kita. Betul kan ibu-ibu? Dalam rangka apa? Bukan karena sombong, tetapi karena kita menjaga marwah kita, menjaga wibawa kita di hadapan orang lain. Kemudian apa? Wahakada yanbaghi li talibil ilmi. Begitulah kiranya seorang penuntut ilmu. Ayyakuna dzahimmatin aliyatin la yatma'u fi amwalin nas. Seorang penuntut ilmu itu seharusnya dia tidak tamak.
kepada harta orang lain gitu. Dia nggak silau ngelihat duit, nggak silau ditawarin macam-macam. Dia memiliki satu cita-cita yang tinggi, cita-cita yang luhur untuk ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini masih ada nggak kita mendapatkan tokoh-tokoh yang masih berpegang seperti ini, menjaga marwah dirinya? Ada, meskipun sedikit. Ada. Akhirnya hari ini ayyamus sabr, yang kata Rasulullah, hari-hari penuh kesabaran. Engkau jalani hari-hari penuh kesabaran itu di mana? Di antaranya raf'ul wara' minal ulama. Diangkat rasa wara', rasa kehati-hatian di kalangan ulama. Akhirnya muncul tamak di hati mereka. Silau mereka dengan kekuasaan. Silau mereka dengan uang, dibisik-bisikin. Yang saya dengar maharnya aja itu 5 miliar, uang mukanya itu 5 miliar. Untuk bergabung, menyuarakan satu kepentingan penguasa yang lainnya. Dipinang para guru-guru itu, naudzubillah. Yang belum lama, yang menjadi sebuah, buat saya, subhanallah, kaget saya. Ketika ada seorang ulama yang begitu ahli di bidang sejarah. Beliau sudah menguasai semua sejarah-sejarah Islam. Dulu begitu vokalnya berseberangan dengan penguasa. Tetapi hari ini beliau begitu akrab dengan penguasa. Dulu begitu kerasnya mencaci penguasa. Tapi hari ini beliau mati-matian membela penguasa itu. Yang saya cuma bisa astagfirullahaladzim. Ketika melihat podcastnya itu di podcast Deddy Corbuzier. Dan beliau mengiklankan Pizza Hut yang benar-benar sudah jelas-jelas itu pro dengan Israel. Diiklankan katanya setiap hari saya makan siang di sini. Dengan alasan ternyata orang terdekatnya mengatakan Pizza Hut yang diiklankan itu adalah salah satu milik jamaahnya. Subhanallah. Ini artinya sudah hilang marwah kita. Marwah seorang penuntut ilmu, ibu-ibu. Ini yang harus dijaga. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah, cukupkan aja apa yang ada hari ini, rezeki kita cukupkan. Sehingga kita nggak merasa silau dengan tawaran, dengan posisi, dengan kendaraan, apapun. Kalau kita melihat dunia itu kecil di mata kita, insya Allah. Tidak ada yang lebih besar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya pun pernah beberapa kali sudah dari pemilu yang lalu ditawarkan. Kalau mau nyalek semua kebutuhan saya dipenuhi. Ikut satu partai. Tapi lagi-lagi buat saya kita punya marwah daiyah, marwah ustadz, marwah ustadzah yang sejatinya merekatkan umat ini. Bukan berarti jadi terdikotomi, terpecah-pecah karena kedudukan saya di salah satu partai tersebut. Semoga Allah berikan. Bukan berarti yang duduk di partai pun juga mereka nggak baik, nggak benar. Biarlah mereka berjuang dengan kapasitas mereka masing-masing. Semoga Allah meridhoinya. Jadi seperti itu ibu-ibu, seorang penuntut ilmu hendaknya dia tidak tamak, tidak mengharapkan harta orang lain. Ada doa yang diajarkan Rasulullah. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku ya Allah. Allah makfini bihalalika dengan harta yang halal. Jauhkan aku dari harta yang haram. Dan cukupkan aku ya Allah untuk bergantung kepadamu. Sehingga aku nggak silau, nggak bergantung, nggak butuh dengan kekayaan makhluk-makhlukmu. Dengan kekuasaan, kepentingan-kepentingan yang lainnya. Kita lanjutkan. Qala alaihi salatu wassalam. Iyaka wa tama' fa innahu faqrun hadirun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan bersabda, jauhilah sifat tamak, karena tamak itu adalah kemiskinan yang hadir. Makin kita ngerasa butuh dengan harta, makin miskin kita dibuatnya. Makin kita ngerasa nggak cukup, aduh ini, belum bayar ini, cicilan ini. Tiba-tiba ada tawaran menggiurkan. Wih, ambil jangan nih. Cicilan lagi nunggu nih, lagi utang lagi nunggu. Ini ambil enggak. Ketika kita merasa
kekhawatiran kita terhadap rezeki itu sesungguhnya itulah kefakiran yang sedang hadir dalam hidup kita. Wala yabkhal bima indahu minal mal bal yunfiqu ala nafsihi wa ala ghairihi. Dan seharusnya seorang penuntut ilmu juga dia tidak pelit untuk menginfakkan hartanya. Bahkan dia membelanjakan hartanya untuk keperluan dirinya sendiri dan orang lain. Bukan hanya untuk orang lain, tapi juga dia masih memikirkan kesejahteraan dirinya sendiri. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, "An-nasu kulluhum fil faqri makhafatal faqri." Semua manusia itu dalam keadaan melarat. Ketika apa? Karena mereka takut melarat. Semua manusia itu dalam keadaan melarat ketika mereka takut melarat. Masya Allah, ibu-ibu. Kitab ini saya baca berulang kali. Dan setiap kali membaca pun selalu ada kejadian-kejadian yang menjadi pengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bercerita sedikit ketika saya mengulang tadi akan membuka bab ini. Seperti rasa tertonjok saya dengan hadis ini. Manusia itu semua dalam keadaan melarat karena takut melarat. Karena memang ya beberapa kejadian yang membuat saya, ya Allah, cukup enggak ya? Cukup enggak ya? Ada hal-hal yang ternyata hari ini harus banyak dikeluarkan. Ada nasib orang-orang yang bergantung Allah titipkan kepada saya dengan berdedikasi mereka dalam dakwah yang perlu harus saya perhatikan kehidupan mereka. Ya Allah, cukupkan saya, cukupkan saya. Ternyata Allah menjawab, jangan takut melarat. Karena ketika kamu takut melarat, sesungguhnya kamu itu sudah melarat. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Maka doanya tadi, Allahumma kfini bihalalika. Ya Allah, cukupkan, ya Allah, cukupkan dengan yang halal. Sehingga saya nggak pernah butuh yang haram. Jangan bikin saya itu kekurangan. Sehingga saya selalu kehausan dengan tawaran begini, tawaran ini, kehausan terus. Cukuplah dengan keberadaanmu, ya Allah. Wa kanu fi zamanil awal yata'allamuna al-hirfah thumma yata'allamuna al-ilma hatta la yatma'u fi amwalin. Orang-orang pada zaman dahulu mereka semuanya belajar bagaimana bekerja, mencari rezeki, kemudian juga mereka belajar ilmu sehingga mereka enggak tamak dengan harta orang lain. Artinya apa? Sebagai penuntut ilmu kita juga diminta memiliki income, kita punya maisha, punya pemasukan, punya pegangan, kita juga tetap belajar, sehingga ketika ada tawaran-tawaran yang menggiurkan, kita nggak mudah silau dengan tawaran itu. Kita nggak mudah tergiur melihat harta orang lain. Cukuplah dengan apa-apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Wa fil hikmah man istaghna bimalin nas iftaqar. Dalam kata-kata hikmah, kata-kata bijak ulama juga dikatakan, siapa yang mencukupi diri dengan harta orang lain, berarti ia telah melarat. Maksudnya gimana nih Bu, mencukupi diri dengan harta orang lain? Aduh, saya nih nggak punya nih, mau berangkat. Pengen banget saya berangkat umroh, contoh, saya pengen banget berangkat umroh. Oh iya, ini si Fulan kemarin kan janji sama saya mau ngeberangkatin umroh. Dia berharap Fulan itu memberangkatkan umrohnya. Dia berharap kepada Fulan. Dia sudah mencukupi. Dia yakin akan berangkat umroh dari Fulan. Ternyata Fulannya nggak jadi tuh ngeberangkatin. Kecewa nggak, Bu? Kecewa. Berapa banyak kita bersandar kepada makhluk yang memang itu sudah menurut logika kita udah dari depan mata kita gitu. Nih saya nih bisa nih, karena dia mau bayar utang ke saya nih. Ancang-ancangnya utang itu dibayar, piutang kita balik gitu kan. Ternyata dia puan prestasi, dia nggak bisa bayar hutang. Apakah nggak jadi berangkat? Ternyata kalau Allah panggil, bukan dari Fulan yang berhutang itu, dia datangkan dari sisi yang berbeda. Allahu Akbar. Dan ini pun menjadi
Banyak kejadian-kejadian seperti itu. Artinya kita nggak bolehlah mencukupi, merasa aman dengan keberadaan manusia. Ah, tenang aja, saya mah misalnya nih, SPC ini bisa nih, bukan ya, nggak ini semoga nggak ada ustadz yang seperti itu. Contoh aja, misalnya di SPC ini, ah tenang, saya ngajar di SPC sebulan 2 kali. Jamaahnya mah royal-royal, kaya-kaya, mereka mah ngebantu saya terus. Tenang aja, saya mah nggak usah kemana-mana. Udah cukup SPC jamaahnya. Kapan aja diminta mereka mau kok nyumbang ke saya. Wah, kita mencukupi itu semuanya. Sementara kita nggak bergerak, nggak mencari rezeki. Naudzubillah. Ini yang dikatakan mencukupi diri dengan harta manusia. Tapi cukuplah Allah yang memberikan kita. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupi rezekinya. Tetapi siapa yang bertawakal kepada makhluk, hanya ada kesedihan, kekecewaan, kepedihan di hatinya. Di umroh bulan Februari mungkin ya, salah satu jamaah juga. Di last minute dia daftar. Dia sangat berharap ada orang yang berhutang kepadanya seharga umroh itu. Kalau dia bayar nih ustazah, saya pasti akan berangkat. Ternyata dia nggak bayar-bayar, sudah mau tutup, belum juga bayar. Sedih, karena dia mencukupi diri dengan dia anggap selesai kalau dibayar. Saya bilang, ibu ketika ibu ridho dengan kejadian ini, ibu doakan dia dapat rezeki. Siapa tahu rezeki ibu bukan dari orang itu. Allah yang atur semuanya. Ternyata, betul. Allah hadirkan orang yang membeli rumah orang tuanya seharga dengan DP seharga umroh itu. Akhirnya langsung dia buru-buru bayarkan. Ya Allah. Kalau Allah sudah memanggil bagaimanapun caranya, tugas kita jangan pernah bersandar kepada manusia. Apalagi cuma janji-janji aja manusia. Tapi bersandarlah kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal alimu idza kana tamma'an lam yabqa lahu hurmatul ilmi wa la yaqulu bil haqq. Ini hati-hati. Seorang alim, seorang yang berilmu, kalau ada sifat tamak dalam dirinya, tadi apa itu tamaknya? Dia silau, ngelihat jamaah kaya, dia deketin. Karena tamak itu, dia pengen eksis di antara mungkin kelompok komunitas yang orang-orang kaya. Dia pengen dideketin. Dia tamak, dia silau, ngelihat jamaah, ini mobilnya Fortuner, baik. Tapi kalau yang naik Gojek, nggak mau dideketin gitu. Dia silau dengan hal-hal seperti itu. Hati-hati orang yang berilmu seperti itu, kata ini saya Azhar Nuji. Kenapa? Karena kalau dia sudah memiliki sifat tamak dalam hatinya, maka hilanglah kehormatan ilmunya. Gak ada lagi. Bekas-bekas ilmunya, hancur ilmunya. Wala yaqulu bil haq, dan dia tidak akan pernah bisa keluar dari lisannya ucapan-ucapan kebenaran. Kalaupun yang keluar itu kebenaran dari lisannya, sungguh tidak akan sampai ke hati jamaah yang mendengarnya. Tidak akan sampai nasihat itu kepada hati murid-muridnya. Naudzubillah summa naudzubillah. Gimana perasaan? Bahkan kita aja ibu-ibu ya, bener nggak? Kalau kita ngelihat sosok guru yang ilmunya banyak, gini bagus ngomongnya. Tapi ternyata kok kita belakangan tahu guru tersebut tebang pilih misalnya. Cuman maunya deketnya sama teman-teman kita yang kaya aja, yang sering ngasih-ngasih aja, yang lain enggak. Gimana? Berkurang enggak ihtiramnya kepada guru itu? Mesti berkurang. Jatuh kehormatan guru itu di hadapan kita. Karena kita tahu, ternyata segitu aja ilmunya. Ternyata begitu. Ternyata begini-begini. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah tutup juga aib guru kita. Walihada kana yata'awwadu sahibu syar'i alaihi salam minhu. Nah, untuk hal ini Rasulullah SAW sungguh-sungguh meminta perlindungan Allah supaya Allah lindungi dari sifat tamak, dari sifat silau terhadap gemerlapnya dunia. Dengan kalimat apa? Wa yaqulu, doanya, a'udzu billahi min tama'in yudni ila toba.
A'udzubillah min toma yudni ila toba. Apa Bu? A'udzubillah min toma yudni ila toba. Aku berlindung kepada Allah dari sifat tamak yang membawa pada kehinaan. Aku berlindung kepada Allah dari sifat tamak yang membawa kehinaan. Ya Allah, jauhkan kami supaya kita bisa menjaga marwah, izzah, kemuliaan agama ini. Kita bisa menjaga izzah, kemuliaan negeri kita, menjaga kemuliaan keluarga kita, menjaga marwah kita sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dijauhkan dari sifat tamak. Amin ya rabbal alamin. Maka perlu nih kita baca a'udzubillah min toma yudni ila toba. Ya Allah, jauhkan aku dari sifat tamak yang membawa aku pada kehinaan. Wa yanbaghi lil mu'min alla yarjua illa minallahi ta'ala. Dan sejatinya seorang mukmin dia tidak boleh berharap apapun kecuali harapannya itu digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhafu illa minhu, dan juga dia tidak takut kecuali takutnya itu hanya kepada Allah. Illa minhu ta'ala wa yadharu dzalika bimujawazati haddi syar'i wa alamiha. Dan hal tersebut, rasa takutnya, rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan tampak, akan terlihat ada atau tidaknya itu sejauh dia mengikuti petunjuk-petunjuk syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak melanggar syariat yang sudah ditetapkan. Jadi bentuk ketundukan seorang hamba, dia tunduk kepada Allah, bagaimana syariat itu ditegakkan. Dia patuh kepada Allah, bagaimana dia menjalankan syariat itu. Dia takut kepada Allah, bagaimana dia menjauhkan semua yang Allah haramkan dalam syariat-syariat Islam. Itu bentuk takutnya seorang hamba. Faman asallaha ta'ala khaufan minal makhluk, faqad khaufa ghairallahi ta'ala. Jadi siapa yang bermaksiat kepada Allah karena takut kepada makhluk, berarti dia takut kepada Allah. Fa idza lam ya'sillah ta'ala li khaufil makhluk wa raqaba hududasy syar'i falam yakhaf ghairallah bal khafallah. Tapi apabila ada yang bermaksiat kepada Allah karena takut dia tidak bermaksiat kepada Allah karena takut kepada makhluk, dan dia tetap memperhatikan batasan-batasan syariat, maka tidak bisa dianggap takut kepada selain Allah. Dia sudah takut juga kepada Allah maksudnya. Wa kadza fi janibir roja, dan itulah sesungguhnya masalah tentang roja, khauf. Roja itu harap kepada Allah. Jadi kita ini diberikan dua sayap untuk terbang, ibu-ibu. Sayap khauf dan sayap roja. Khauf itu takut, roja itu harap. Kalau kita ibadah kita kebanyakan takutnya aja, kita akan lupa ada Allah yang maha memberi rahmat. Kita lupa ada Allah yang maha berkasih sayang. Kita takut aja, saya dulu pernah maksiat kayak begini-begini, saya kayaknya saya nggak diampuni, ini takut saya dengan siksa kubur. Takut saya nanti menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Takut saya ketika meniti sirat, nggak ada yang bisa membawa saya, nggak ada yang bisa menyelamatkan saya. Takut saya begini. Itu artinya kita banyakkan khaufnya, takut. Tetapi harus diimbangi dengan roja, dengan harapan kita. Ada Allah zat yang maha berkasih sayang, ada Allah yang maha mengampuni, ada Allah nanti yang memberikan syafaat melalui Rasulullah, melalui teman-teman yang soleh. Ini kita ada rojanya. Dan sejatinya seluruh takut dan harap itu kita sandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya ibu-ibu semuanya? Kita lanjutkan.
Wa yanbaghi li talibil ilmi ay yu'adda wa yuqaddira li nafsihi taqdiran fit tikrar. Sudah masuk bahasan berikutnya. Seorang penuntut ilmu itu hendaknya dia mengulang, mempersiapkan, kemudian menentukan kekuatan dirinya untuk melakukan tikror. Apa itu tikror? Tikror itu pengulangan-pengulangan dari pelajaran yang dia sudah dapat. Dia sudah tahu kapasitasnya, kekuatannya sampai mana nih. Dia mengulang pelajaran. Fa innahu la yastaqirru qalbahu hatta yablugha dzalikal mablagh. Sesungguhnya ilmu itu enggak sampai masuk ke dalam hatinya sampai dia bisa mencapai jumlah yang ditetapkan dalam dirinya itu. Saya insya Allah saya bisa mengulang doa-doa tadi. A'udzubillah min toma ila toba. Saya kayaknya dalam 10 kali saya sudah hafal. Itu kita sudah menetapkan itu. Mengulang 10 kali saya hafal. Ada lagi yang mengulangnya kayaknya belum hafal. Saya 20 kali nih mengulang, hafal. Ada yang sampai 40 kali. Siapa yang tahu kemampuan itu, Bu? Kita sendiri kan? Kita yang tahu berapa kali nih kapasitas kita. Maka kalau dia sudah menetapkan, saya nih minimal 10 kali. Jadi kalau dia belum sampai pada batasan itu yang dia tetapkan, sesungguhnya ilmu itu juga belum sampai kepada dia. Karena dia belum memaksimalkan target untuk dirinya sendiri. Targetnya mau ngulangnya 20, tapi baru 5 aja udah bosan, udah capek. Padahal hafal juga belum. Itu siapa tuh? Kita yang kayak gitu ya kan. Kita yang belajar targetnya tinggi, tetapi effort untuk mencapai target itu minim sekali. Target tiap malam belajar baca buku, ternyata lebih banyak ngantuknya daripada baca bukunya. Akhirnya target tinggallah target. Kita nggak punya capaian-capaian supaya ilmu itu masuk ke dalam hati. Wa yanbaghi li talibil ilmi an yukarrira sabqal amsi khamsa marrat. Ini idealnya, Bu, menurut Syekh Az-Zarnuji, seorang penuntut ilmu itu dia sebaiknya mengulang pelajaran yang lalu, ya, pelajaran yang sudah dia pelajari kemarin, diulang-ulang sampai 5 kali. Misalnya Ibu besok mau belajar yang lain nih. Ibu ngulang dulu. Tadi apa, Bu, doanya Rasulullah minta dihindari dari tamak. A'udzubillah min toma ila toba. Ulang lagi dulu 5 kali. Sebelum mungkin besok ustadzah yang lain memberi satu doa lagi kepada Ibu. Tetapi doa yang hari ini diulang dulu 5 kali. Itu seharusnya. Wasabaqal ladzi al-yaumil ladzi qoblal amsi arba'a marrat. Terus mungkin kemarin Ustazah Fadila mungkin sudah memberikan juga doa pendek misalnya. Ya misalnya doa apa yang pendek ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, doa yang dikasih Ustazah Fadila itu yang kemarinnya itu Ibu mengulangi 4 kali. Gitu. Jadi yang kemarin kita ulangi 5 kali, kemarin lusanya diulangi berapa kali, Bu? 4 kali. Wasabuqal ladzi qablahu salasan. Yang sebelum kemarin lusanya, ulangin lagi 3 kali. Waladzi qablahu itsnain. Sebelumnya lagi 2 kali. Kemudian yang sebelumnya lagi 1 kali. Begitu berarti dalam seminggu kita selalu berputar mengulang pelajaran. Yang baru kemarin kita ulang 5 kali. Sebelum kemarin diulangnya 4 kali. Sebelumnya lagi ngulang 3 kali. Ngulang lagi, terus besok Ibu dapat lagi yang baru, maka yang hari ini diulang 5 kali jadi 4 kali. Begitu kan, Bu? Akhirnya ilmu itu masuk nih ke dalam otak kita. Masuk ke dalam hati kita. Menjadi kebiasaan. Jadi dari pengulangan-pengulangan itu, nanti akan menjadi kebiasaan, menjadi karakter buat kita. Diulang lagi. Diulang lagi, diulang lagi.
Masya Allah, segitu jelasnya Syekh Az-Zarnuji menyampaikan, mengajarkan kita untuk mengulang ilmu itu. Fahadha ad'a ilal hifdhi. Yang seperti ini itu lebih dekat pada menghafal katanya. Lebih dekat dia untuk bisa menghafal dan nggak lupa-lupa menghafalnya. Gimana? Pernah nggak? Ada nggak yang mencoba metode seperti ini? Amma yatasaalun. Kemarinnya ibu ngafalin surat apa gitu. Ulang lagi yang kemarin 5 kali. Sekarang amma yatasaalun. Besoknya anin nabail azim. Amma yatasaalunnya 5 kali. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Hari ini ulang anin nabail azim. Besoknya terus masuk lagi alladzi hum fihi yakhtalifun. Terus alladzi hum fihi mukhtalifun. Terus ini lagi anin nabail azimnya 5 kali. Begitu terus cara kita mengulang hafalan kita dengan ayat-ayat Al-Qur'an atau yang lainnya. Begitu juga hadis, ibu-ibu, jangan luput kita untuk tidak menghafal hadis. Karena dalam sebuah riwayat dikatakan siapa yang hafal 40 hadis surga untuknya. Tinggal pilih aja hadis-hadis mana yang ibu mau hafal, yang pendek-pendek aja nggak apa-apa. Apa yang ibu hafal hadis pendek itu misalnya? Yang biasa apa Bu? Biasa mendampingi anak-anak tuh ada hadis-hadis pendek. La taghdab, Jangan marah untuk walakal jannah. Itu andalan ibu-ibu. Kalau marah anaknya langsung la taghdab walakal jannah. Apalagi Bu? Man la yarham. La yurham. Nah, itu boleh. Kalau misalnya anaknya pelit nih, nggak mau ngebagi dong, bagi. Misalnya Mutia bagi, Mutia nggak mau bagi. Mutia, man la yarham, la yurham. Kata Nabi loh, yang nggak berkasih sayang, nanti kamu nggak disayangi sama yang lainnya, gitu. Itu kan pendek-pendek tuh. Jadi itu bagian kita mengulang. Mengulang pelajaran, mengulang hadis, juga membiasakan kepada anak-anak kita. Kita lanjutkan ya, Bu. Wayan bagi an la ya'tadal mukhafata fit tikrar. Jadi kalau kita mau mengulang pelajaran, jangan dibiasakan mengulangnya dengan suara yang pelan. Sambil geremeng-geremeng. Wanaziati gharqa, wanasyitati nasqa, wasabihati sahwa. Ya, nanti makhrajnya nggak dapet, tajwidnya nggak dapet. Begitu juga pelajaran yang lain. Kata Imam Az-Zarnuji, kalau mau mengulang pelajaran jangan dibiasakan pelan-pelan, karena cepat lupanya. Dan Masya Allah ini memang saya juga mengalami itu. Metode kami menghafal di pondok itu dengan bersuara. Kalau nggak bersuara, guru-guru kami selalu keliling malam. Kiai langsung yang berkeliling. Aina saut, irfa'i saut. Mana suaramu? Mana suaramu? Kalau ada yang duduk sambil, kalau kita bilang apa ya, lelenggutan ya, udah ngantuk-ngantuk, cek, cek, langsung. Ayo, ngapal bersuara, bersuara. Semua kita diminta bersuara. Ternyata saya paham ketika keluar, sudah berpuluh, alhamdulillah sekarang 20 tahun, alhamdulillah masih ada beberapa persen hafalan saya yang saya ingat. Meskipun mungkin lupa di awal, tapi ketika itu langsung stimulannya klek, nyambung lagi, ayat-ayat Qur'annya nyambung lagi. Karena apa? Buah menghafal dengan suara. Jadi begitu juga suara itu kan kalau Al-Qur'an akan menjadi terapi buat kita kalau kita bersuara. Lianna darsa wa tikrar yanbaghi ayyakuna biquwwah wa nasyat. Kenapa kita tidak diminta untuk tidak membiasakan mengulang dengan suara yang pelan? Karena pelajaran dan pengulangan itu harus dengan suara yang kuat dan penuh semangat. Wala yajhar jahran, wala yajhad nafsahu kaila yanqati'a anit tikrar. Namun jangan juga terlalu keras sampai memberatkan dirinya sendiri sampai habis suaranya. Manjada wajada, terus dia teriak-teriak sampai habis suaranya. Besokannya mau ujian,
nggak ada suara. Itu sering juga kayak gitu. Aina saut mau fi saut ya Ustadz limada hafidtu kasiran fil lail. Ana malam tuh malah aja sampai teriak-teriak Ustadz, nggak ada suara Ustadz. Itu udah over namanya. Hafalnya terlalu banyak suara. Sampai nanti kalau terlalu berat, penuh semangat, akhirnya memberatkan dirinya sendiri. Dan akhirnya dia berhenti, nggak bisa menghafal lagi karena suaranya habis. Wa khairul umur awsatuha. Ini kata Rasulullah nih, sebaik-baiknya perkara itu adalah pertengahannya. Sebaik-baiknya perkara adalah pertengahannya. Jadi setidaknya yang bisa didengar oleh telinga kita untuk kita mengulang suatu hadis, mengulang suatu ayat itu yang bisa kita dengar. Soalnya kemarin kita pernah ya di Tazkiyatun Nafs itu ayat tentang cahaya Allah. Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyu yuqadu min syajaratin mubarakah. Ulangi, nggak usah teriak-teriak Allahu nurus samawati wal ard. Tapi besokannya belum satu ayat udah capek. Maka sebaik-baiknya perkara itu ada di tengahnya. Yang kita bisa dengar, syukur orang lain di sekitar kita, dia mendengar kalau ada kesalahan akan diperbaiki. Begitu Pak, faedahnya kita menghafal, mengulang dengan suara. Hukiya anna Aba Yusuf rahimahullah ta'ala kana yudhakirul fiqha ma'al fuqaha biquwah wa nasyat. Ini dikisahkan Abu Yusuf rahimahullah ta'ala. Beliau mengulang pelajaran fikih. Saat itu bermuzakarah, mengulang-ulang bersama para fuqaha dan yang lain-lain. Beliau mengulang dengan suara yang kuat dan semangat. Wa kana sihruhu indahu. Dan saat itu ada iparnya bersama dia. Ya ta'ajjabu fi amrihi. Kaget dong iparnya ngelihat Yusuf menghafal kencang banget gitu ya, semangat banget. Wa yaqulu ana a'lam annahu ja'iun mundu khamsati ayyam. Iparnya itu bilang, saya tahu loh, dia itu Abu Yusuf itu sebetulnya dia tuh lapar dari 5 hari yang lalu dia kelaparan. Wa ma'adzalika annahu yunadhiru biquwwah wa nasya. Tetapi dalam kondisi laparnya itu, dia tetap mengulang pelajaran bermunadharah dengan suara yang kuat, penuh semangat. Artinya ada nggak alasan kita, belum ngopi nih, belum ngopi, pelan-pelan aja dah. Baru kemarin, baru tadi berapa jam kita habis makan siang ya. Terus sekarang nih dengerin kajian online, Bu. Belum ngopi. Ini yang tutup kamera ini gimana kabarnya ya? Semoga juga mereka tetap semangat gitu ya, ibu-ibu ya. Nah itu tuh malu nggak kita sama Abu Yusuf itu? Wah, Bu Nur langsung buka kamera. Nih nanti kita tunggu lagi siapa yang buka kamera lagi. Karena saya khawatir sambil ngopi, nanti sambil makan biskuit, rengginang gitu, asik dong. Ya Allah. Ini kisahkan ya Bu Fitri, ahlan wa sahlan, buka kamera juga. Ya Allah. Gimana kisahnya salafus sholih yang 5 hari menahan lapar gitu ya. Mereka tetap semangat bersuara. Kita hari ini kan nggak diminta bersuara ibu-ibu. Ibu cuma duduk aja gini. Ngedengerin gitu ya. Sambil begini aja sambil ngantuk. Kadang saya tuh kalau kajian online dia lucu. Kadang ya kalau buka kamera juga. Ada yang sambil nahan ngantuk. Saya cuma dalam hati Allah. Jadikan kantuknya itu penggugur dosa. Bentuk mujahadah. Betul kan Bu? Karena kajian online itu ring tangannya jauh lebih berat daripada kajian offline. Betul nggak? Iklannya banyak. Ibu lagi ngaji aja nih, ntar anak bolak-balik tuh kan. Bumur aja digangguin anaknya terus tuh. Nggak ganggu ya deh ya, Masya Allah ikut denger juga. Itulah saya juga berusaha memahami. Seperti ya saya sendiri kalau ngikut kajian online, distraction-nya itu banyak banget. Kondisi-kondisi, kadang paket, kadang apa gitu. Artinya ibu-ibu yang berupaya tetap duduk manis depan kamera, nyatet,
itu Masya Allah, luar biasa. Allahumma barik, bisa kuat 2 jam itu cakep banget. Meskipun nggak harus bersuara, ya Bu ya. Nggak apa-apa ditemenin kopi, nggak apa-apa. Kita lanjutkan. Wayan bagi Allah yakuna li talibil ilmi fatratun. Apa itu fatrah? Futur. Apa sih Bu futur Bu? Iman kita itu kadang kita suka futur gitu. Turun. Suka turun. Seorang penuntut ilmu itu Bu, nggak boleh surut belajarnya. Semangatnya nggak boleh turun. Fa'innaha afatuhu. Karena kalau dia menghadapi surut belajarnya, semangat belajarnya, ternyata itu adalah bencana buat seorang penuntut ilmu. Kalau lagi rajin nih, ngaji, belum dimulai aja udah datang duluan, Bu. Tapi kalau lagi surut 3 minggu nggak nongol-nongol gitu, ya Allah dicari-cari nih kemana. Bukan apa-apa saya nyari itu karena saya khawatir lagi surut itu. Maka harus diingetin lagi, harus ditarik lagi. Itulah tugasnya seorang guru. Kalau murid-muridnya yang nggak kelihatan itu dicariin. Meskipun nggak nanya langsung, saya nanya ke yang lain. Ini kemana ya? Ini sebulan 2 hari ini nggak kelihatan. Takut sakit, takut ada masalah. Kan seperti itu ya Bu ya. Itu bentuk cintanya seorang guru. Kenapa kalau udah surut itu susah naikinnya? Jadwalnya ngaji SPC Kemis. Dari Rabu udah buka laptop pengen online. Itu lagi semangatnya. Kalau lagi turun Bu, sampai Jumat dia lupa hari Kamis ada kajian. Ya Allah ya Karim. Semoga nggak ada yang kayak gitu ya Bu ya hari ini. Ada Ustazah. Masya Allah. Ini dia. Karena ternyata surutnya kita itu bencana. Itulah kita diminta untuk istiqomah. Istiqomah. Dikatakan di sini, wa kana ustadzuna Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullah taala yaqul. Syekh Islam Burhanuddin ya berkata, innama ghalabat ala syurakai bi anni lam taqa li al fatratu fit tahsil. Nih ceritanya apa katanya? Aku teman-temanku semuanya kalah denganku gitu loh. Aku mengungguli teman-teman belajarku. Kenapa? Karena saya nggak pernah surut, nggak pernah futur, dan nggak pernah bimbang dalam belajar. Berapa banyak orang yang semangat-semangat di awal aja, ternyata di tengah-tengah dia surut. Mau ngikut lagi lanjut malu, ya nah kayaknya udah ketinggalan materinya nih. Selalu itu rintangan seorang penuntut ilmu, Bu. Mau mulainya berat. Pantes enggak ya saya ikut, yang lain udah pinter-pinter. Selalu kayak gitu. Ntar diajakin ngaji, saya belum bisa ngaji, nanti saya takut disuruh baca. Saya cuma bilang, Ibu duduk aja, duduk. Nggak pernah ada yang disuruh baca satu-satu. Saya takut Ustazah, takut disuruh baca. Udah ikut ngaji, lagi semangat-semangat. Tiba-tiba ada temennya dari luar kota datang. Bu, temenin saya dong, Bu. Saya belum tahu Jakarta nih, temenin saya ke Tamrin City dong, supirin saya. Mulai dianterin sekali, besok ada lagi anaknya, mulai akhirnya ya Allah mau ngulang lagi, kayaknya mau ikut udah kemana tahu nih pelajarannya, surut akhirnya. Maka kata Allah apa, innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Sesungguhnya mereka-mereka yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami Allah, yang menjaga, yang mencukupi kami Allah. Tugasnya terus istiqomah aja. Tsumastaqamu. Mereka istiqomah, berdiri tegak, pegang apa semua amal soleh yang sudah mereka lakukan, dipegang terus. Tatanazzalu alaihimul malaika. Turun kepada mereka malaikat-malaikat. Allah takhafu wa la tahzanu. Malaikat itu bilang, kalian semua jangan takut, jangan sedih. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Dan sampaikan, bergembiralah kalian semuanya, kata Allah, dengan surga yang kalian disiapkan untuk kita semua. Insyaallah. Jadi, berapa tahun SPC ini kita? Siapa yang istiqomah dari awal sampai sekarang? Gak pernah tuh absen, istiqomah buka kamera, istiqomah duduk, mencatat.
Masya Kata Allah. Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah turunkan buat mereka malaikat. Malaikat-malaikat yang membersamai mereka. Allah takhafu, jangan takut, jangan sedih. Kapan itu? Di tafsir, mufasir mengatakan, kalimat itu muncul ketika ruh berlepas dari jasad kita. Ketika kita sedang digambarkan itu bayangan-bayangan ketakutan kita, kehidupan akhirat. Kekhawatiran kita meninggalkan anak-anak kita. Kita takut nanti anak kita gimana kalau saya pergi, belum selesai kuliahnya. Suami saya gimana? Takut. Tapi kata Allah, Allah takhafu. Malaikat-malaikat semua bilang, Allah mengatakan jangan takut. Semuanya nanti surga udah kamu untukmu sudah disiapkan. Jangan sedih. Anak-anak yang kamu tinggalkan, keluargamu sudah ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Karena apa itu, Bu? Karena istiqomahnya kita. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Dan berikan kabar gembira buat mereka bahwa ada surga yang sudah disiapkan untuk kalian semua, orang-orang yang istiqomah. Amin, amin ya rabbal alamin. Memang susah, Bu. Karena istiqomah itu susah, maka tadi janji Allah dapatnya apa, Bu? Surga. Ya, kalau mudah itu namanya istirahat, bukan istiqomah. Istirahat itu bukan surga, dapatnya kipas angin. Jadi tinggal pilih mau dapat surga apa mau dapat kipas angin. Itu dia penuntut ilmu pantang surut, pantang berhenti sebelum pintar. Wah, ada ya pantang pulang sebelum padam kan itu ya, itu bahasa. Ini pemadam kebakaran. Pantang pulang sebelum padam. Kita lanjutkan. Fakana yuhka ala Syekhul Islam Al-Isbinjani annahu waqa'anahu fi zamani tahsilihi wa ta'allumihi fatratun itsnatai asyrata sanah. Ada juga kisah seorang Syekh Islam Al-Asbijabi. Beliau pernah ya ketika belajarnya juga mengalami masa-masa futur. Sampai 12 tahun beliau mengalami futur. Turun minat belajarnya. Binqilabil mulki, karena saat itu ada pergantian penguasa. Wa kharaja ma'asyarikihi fil munadharah. Kemudian beliau keluar bersama seorang sahabatnya untuk munadharah, mengulang pelajaran. Walam yatruka al munadharah. Dan mereka semua tidak pernah meninggalkan mengulang pelajaran itu bersama teman-temannya. Wa kana yajlisani kulla yaumin lil munadharah. Jadi surutnya itu karena memang keadaan politik saat itu. Tapi mereka enggak meninggalkan mengulang pelajaran. Setiap hari berdua dengan temannya mengulang pelajaran. Setiap hari enggak pernah ditinggalkan mengulang pelajaran itu. Walam yatruka al-julus lil munadhara isnatai asyrata sana. Dan selama 12 tahun itu, beliau nggak pernah meninggalkan itu munadhara. Saling mengulang, bertanya, mengingatkan selama 12 tahun duduk-duduk munadhara. Fasara syarikuhu Syekhul Islam li Syafi'iyyin. Wa kana Syafi'iyyan. Maka hasil munadharahnya itu beliau menjadi seorang Syekhul Islam dari mazhab Asy-Syafi'i yang berpegang teguh pada mazhab Asy-Syafi'i pada zaman itu. Artinya ketika mulai surut itu muncul, yang tentunya itu bukan dari diri kita sendiri. Kadang ada keadaan-keadaan yang kayak begitu, Bu. Kita lagi enak-enak belajar nih, tiba-tiba udah mau Ramadan. Ya, Ramadan banyak pengajian tutup dulu nih. Padahal lagi semangat ngaji. Itu kan karena memang keadaan. Maka gimana caranya supaya maintaining semangat kita? Terus aja cari teman yang bisa diajak untuk mengingat-ingat. Untuk mengulang-mengulang. Nih kegiatan pasien kayaknya libur nih kalau Ramadan nih gitu ya. Cari kita ini tiap hari kita sikolan, kita saling menyimak bacaan kita, saling memperbaiki, itu bagus. Kayaknya nih kalau SPC nggak libur ya, Ramadan ya tetap ya.
Masya Allah. Insya Allah tetap Ustaz. Semoga dimudahkan semuanya. Amin. Amin, amin. Ya seperti itu Bu. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan, keadaan yang membuat kita jadi lemah dan itu faktornya eksternal kayak tadi itu pergantian pemerintah lain sebagainya, cari cara. Tetap kita terikat dengan ilmu. Tetap kita bisa bermunadharah. Maka duduknya saya pun hari ini bukan semata-mata untuk mengajar dalam rangka munadharah. Saya justru yang mencari supaya nggak surut saya. Karena kalau nggak ada kajian-kajian, saya yang jadi surut. Yang saya khawatir hilang itu ilmu-ilmunya, naudzubillah. Gitu. Wa kana ustadzuna Syekh Al-Qadhi Al-Imam Fakhrul Islam Qadhi Khan yaqul. Ada lagi Syekh Imam Fakhrul Qadhi Khan. Beliau berkata, yang bagi lil mutafaqih ayyahfadha nuskhatan wahidah min nuskhil fiqhi. Bagi seorang pelajar ilmu fikih atau ilmu agama, hendaknya dia menghafal satu kitab dari kitab-kitab fikih yang ada dan terus mengulang-ulangnya. Daiman fayatayassara lahu ba'da dzalika hifdzu ma sami'a minal fiqhi. Kalau dia sudah hafal itu, maka itu akan memudahkan proses dia menghafal apa yang dia dengar dalam ilmu fiqih. Ilmu fikih itu apa? Bisa kita katakan ilmu agama. Itu dia. Ini juga saya mengalami ketika dari kecil. Dari kecil itu abah saya panggil ustadz, belajar nahu dan sorof. Saya masih SD. Anak SD itu tahu apa pelajaran nahu sorof ya? Saya nggak tahu. Tetapi saya dicekokin untuk menghafal itu nahu sorof itu. Ya'lam annal awamila fin nahwi mi'atu amilin amil lafdis samai awil amil lafdis qiyasi. Saya hafal itu semuanya karena saya diminta suruh menghafal. Doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobta, dorobtuma, dorobtum. Hafal di luar kepala. Nah, ternyata ketika saya masuk pondok, hafalan itu membantu saya. Saya sudah hafal gitu ketika dikasih ilmu-ilmu itu. Dan ini benar dikatakan oleh Imam Az-Zarnuji, kita kalau mau belajar ilmu agama, diminta menghafal satu kitab. Maka kadang kita suka ada matan Tufatul Atfal. Itu untuk apa sih Bu? Menghafal ilmu-ilmu tajwid itu Tufatul Atfal. Fikih apa kita belajar Safinatun Najah. Hafal satu kitab Safinatun Najah. Ini metode pelajaran di pesantren-pesantren khususnya yang pesantren salaf ya, yang belajar kitab. Tapi kalau pesantren sudah modern itu sudah jarang sekali sekarang yang menekankan santrinya untuk hafal matan ini. Padahal itu sangat membantu. Kalau ilmu nahwu shorof, hafal matan jurumiyah. Udah hafal itu jurumiyah. Masya Allah. Ada nggak ibu-ibu yang anaknya di pesantren seperti itu? Enggak ya? Iya, memang sistem-sistem seperti itu juga kitab Enggak Ustazah. Ta'limul Mutalim ini juga ternyata ini juga dipakai oleh pondok-pondok yang memang konvensional. Untuk yang modern juga kitab ini sudah tidak dipakai lagi dan mungkin husnuzon menjadi sudah langsung terintegrate dengan kebiasaan-kebiasaan mereka. Seperti yang saya alami di Gontor. Masya Allah, tahadus bin nikmah. Kemarin beberapa hari yang lalu saya sempat juga ya kontak Bu Mimi. Saya bikin list kualifikasi. Di tengah-tengah kepenatan saya rasanya saya tuh udah harus berbagi. Ada orang yang harus ngebantu saya gitu. Mimi kalau ada yang kenal tolong dong kasih tahu saya butuh asisten nih yang membantu saya sempat kirimin tuh. Masya Allah saat itu saya cuma doa apa doanya? Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan biarkan saya sendiri ya Allah mengemban dakwah ini. Engkau sebaik-baiknya zat yang maha memberikan warisan kepada siapa saja. Yang saya ingin dakwah ini ada yang meneruskan. Meskipun terlihat TNTQ ada tim, tapi kan itu ibu-ibu semua yang mereka juga nggak bisa dibebankan karena punya tanggung jawab rumah tangga, punya mungkin ada yang mencari maisha lain sebagainya.
Jadi saya merasa saya butuh ada orang yang selalu bersama dengan saya, ada dia menyiapkan semua kebutuhan administrasi. Singkat kata udahlah cari aspri lah, asisten pribadi gitu ya. Dan alhamdulillah Allah sampaikan ada beberapa kandidat seleksi berlalu ya, interview dan sebagainya. Ada salah seorang yang hari ini alhamdulillah semoga Allah tetapkan terus masih di magang. Dan ketika saya tanya, itu di luar kualifikasi yang saya tuliskan. Ternyata anak ini dia fresh graduate lulusan UIN Bandung sastra Arab. Tapi satu poin plus lagi kan, dia paham bahasa Arab, dia bisa mengedit tulisan Arab. Itu yang memang saya butuhkan, tapi saya saat itu nggak berani muluk-muluk nulis di kualifikasi itu gitu. Karena saya tahu nggak semua orang itu harus memenuhi kriteria yang saya minta kan. Tapi ternyata Allah hadirkan. Begitu beberapa hari ini mengenal, dia sudah mulai bersama. Ternyata orang tuanya itu kiai. Ternyata dia sudah hatam kitab Ta'limul Muta'alim. Ternyata dia sudah hatam kitab Ayyuhal Walad yang hari ini baru saya paham. Masya Allah. Jadi saya kaget, kamu nanti asisten saya ini lagi survei untuk tempat raker TNTQ. Nanti kamu ini biasa online ikut ya. Ini ya host gini-gini dan sebagainya. Saya kaget, udah punya belum kitab Ayyuhal Walad waktu itu kemarin ikut. Katanya, udah Ustazah saya udah punya. Kaget saya. Dari mana dapatnya? Saya dulu belajar Ustazah. Kamu dari pondok? Iya Ustazah belajar kitab ini. Masya Allah. Saya alhamdulillah. Itulah Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Cukuplah kita itu memperbaiki takwa kita kepada Allah. Allah yang kasih jalan keluar. Bukan berarti saya udah bertakwa banget, tetapi Allah tahu lah kalau kita tuh lagi capek buat dakwah, lagi mikirin ini itu, rasa kanan kiri ini kayaknya udah susah kita mencari bantuan. Yaj'al lahu makhraja. Allah kasih jalan keluar. Bahkan itu di luar ekspektasi kita. Semoga Allah tetapkan itu kebaikan-kebaikan. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik Ibu-Ibu, sebelum kita masuk bab tawakal, mungkin ada yang mau ditanyakan? Kayaknya ini saya semangat banget ya. Alhamdulillah. Karena saya nggak puasa. Ya, karena nggak puasa. Aspri keren nih. Ya, Ustazah, alhamdulillah. Masya Allah. Silakan, izin Bu Wanti. bertanya, boleh? Silakan Bu Wanti, mohon izin. Ini kaitannya dengan itu, seorang berilmu yang alim atau tampak, yang silau terhadap harta, itu kaitannya, apakah ini berkaitan Ustazah dengan akhir-akhir ini? Saya melihat ada ustadz gitu Ustazah, yang memamerkan punya rumah yang harganya miliaran dengan mobilnya dan segala macam, kemudian beredar tarif beliau gitu ya Ustazah. Nah, bagaimana kita menyikapinya Ustazah? Apakah kita tetap boleh mengambil ilmu dari ustadz tersebut atau bagaimana ya Ustazah? Iya. Ini di Karena kan antara ini kayaknya sejuta umat gitu Ustazah, Iya. banyak Iya. yang ikut beliau gitu. Iya. Ada S, ada R gitu ya ustadznya ya. Ada Ustadz H juga. Nah ini dia ya Allah, itu yang buat kita sedih ya. Tapi itu sudah digambarkan Rasulullah, nanti akan datang hari-hari penuh kesabaran. Di mana umatku kalian diminta menghadapi hari itu dengan penuh kesabaran. Di antara ciri-cirinya itu, ruf'ul wara minal ulama. Diangkat rasa wara, rasa cukup, rasa kehati-hatian dari orang-orang yang berilmu. Sehingga mereka menganggap itu biasa. Menampakkan gelimang harta, menampakkan katanya dengan dari cinta untuk istri saya gitu ya, bikin rumah, ada salon pribadinya, ada minimarket pribadi. Akhirnya zuhudnya itu nggak ada lagi di kalangan ulama gitu ya. Dia tidak lagi menganggap apa ya, buat saya dunia itu akhirnya menjadi tujuan dia dalam hidupnya dan itu berkurang. Lagi-lagi tadi apa dikatakan berkurang hormatnya, kehormatannya hilang, kekuatan ilmunya, power lisannya, ketajaman lisan yang menembus hati itu hilang. Masalahnya kita mau pakai, mau enggak, itu pilihan.
Tapi sesungguhnya berapa banyak guru-guru yang tidak terkenal yang buat saya lisannya lebih tajam daripada mereka. Yang mereka orang-orang yang mukhlis, yang ikhlas gitu, yang kalau nasehatin itu kadang masuk gitu. Kadang pernah nggak sih Bu punya guru gini, kita ngomong, gurunya ngomong, kita lagi di mana-mana tuh kayak teringat aja tuh omongan guru kita tuh. Sehingga kita tuh kalau mau ngapa-ngapain malu, saya malu sama guru saya. Guru saya tuh pernah ngomong kayak gini, entah yang lainnya kita lupa, tapi satu kalimat itu aja yang terngiang dari lisan guru kita. Jadi Allah sampaikan itu karena waroknya seorang guru, sehingga masuk Allah sampaikan. Compare, bandingkan dengan ustadz-ustadz yang tidak ada waroknya itu. Apa yang kita dapat dari mereka? Ucapan-ucapan seperti apa? Ilmu apa? Apakah semakin bertambah taat kita kepada Allah, semakin nikmat ibadah kita setelah berkajian dengan mereka? Saya yakin enggak. Yang ada hanya mungkin untuk merekrut jamaah, menghadirkan banyak gitu. Hanya kita mengambil contoh public figure. Jadi bolehlah kalau mungkin kita punya strategi dakwah untuk mengambil jamaah, boleh mengundang public figure. Tapi harus ada lagi namanya ibaratnya seperti painkiller, Bu. Harus ada satu sosok lagi yang menormalkan gitu ya, membersihkan atau menambahkan sedikit saja. Yang kita yakin sosok itu semoga diingat perkataannya di hati jamaah gitu, memberikan efek untuk jamaah gitu. Subhanallah, semoga ya kita dijauhkan, guru-guru kita juga dijaga dari hal-hal yang seperti itu. Ustazah. Ada lagi Ibu-ibu? Saya ini nih Ustazah ngerasain banget ya ketika kita punya figur guru gitu yang amat kita cintai gitu. Saya sampai sekarang Ustazah kalau ingat beliau nangis aja gitu. Padahal ketemu jarang dan kenalnya juga lewat online, paling sekali 2 kali ketemu gitu, tapi berkesan sekali di hati Ustazah. Bahkan kalau inget nangis terus senantiasa dalam doa-doa kita. Bahkan kita ingat dia aja tuh kayak keimanan kita bertambah gitu Ustazah, kayak semangat Betul. gitu, ya Allah beliau tuh sepanjang hidupnya buat dakwah, kita nih bisa apa gitu kan, rasanya malu gitu Ustazah, ya Allah. Semoga Allah muliakan ya guru-guru kita semua, ummahat, terutama guru-guru kita di SPC yang senantiasa membersamai kita, terutama Ustazah Rahmania Idrus. Semoga senantiasa dalam doa-doa kita, baik dalam kehidupan beliau maupun sepeninggal kita semua atau guru-guru kita semoga senantiasa dalam kebaikan dan kita senantiasa mendapatkan keberkahan ya dari ilmu ilmu yang guru-guru kita sampaikan kepada kita semua. Iya, jadi memang indikatornya seorang itu dikatakan guru atau kita berjumpa dengan orang soleh adalah ketika perjumpaan itu menjadi booster kita untuk beribadah. Itu artinya dia punya power yang kuat, yang bisa menularkan power itu kepada kita. Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya apa-apa, nggak akan bisa memberikan apa-apa. Bagaimana mungkin kita menyampaikan orang untuk mendekat kepada Allah, kalau daya dekat kita kepada Allah itu sama dengan orang itu. Gitu kan? Artinya kalau disampaikan, akhirnya habis dong yang punya kita. Terus kita jadinya defisit, minus. Maka ketika menyampaikan, guru saya selalu bilang, kalau kamu menyampaikan 100, minimal kamu harus punya 10.000. Supaya kamu nggak tekor nanti. Supaya ada powernya apa yang kamu sampaikan kepada murid-muridmu. Itu aja yang kita pegang. Gitu. Jadi kalau ya begitulah, siapa-siapa yang hari ini sudah mulai berinteraksi, terjun langsung ke dakwah, sampai ke anak-anak murid kita di SD, di SMP, kalau mau didengar, ya miliki kekuatan itu. Pengen punya anak kita juga, kita memberi nasihat kepada anak kita, bagaimana mungkin nasihat itu menjadi kekuatan kalau kita sendiri lemah. Kalau kita sendiri lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu ibu-ibu ya. Semoga Allah kuatkan terus. Kita saling berpegang
tangan. Tentunya yang utama itu nasihat kita itu sangat dibutuhkan untuk anak-anak kita. Betul kan Ibu ya? Pengennya anak-anak kita itu ingat terus nasihat ibunya, nasihat bundanya. Tentulah dari seorang ibunda yang kuat, yang selalu dia bermunajat kepada Allah, yang selalu mengamalkan ilmunya, terus sedikit yang dia punya diamalkan dengan hati yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari sifat tadi Bu, tamak terhadap dunia. Kadang itulah sifat kita nggak sadar itu menurun ke anak-anak kita. Ketamakan kita itu banyak kita ngelihat kehidupan sekarang nih, anak-anak yang hedon gitu ya, ngelihat anak dia bawaannya apa motornya gitu kan, banyak ya di sosmed juga, minggir yang pakai Vario minggir gitu, minggir bro maunya yang pakai Lamborghini yang apa. Itu kan bentuk didikan generasi hari ini yang semuanya serba dinilai secara materi, dan itu juga nggak lepas dari orang tuanya. Yang bisa jadi sebagai orang tua kita sudah menanamkan cinta pada materi sejak kecil anak-anak kita. Pakai baju, sepatu ini mah jelek, nggak usah, jangan. Yang ini aja bagus. Ini kita nggak sadar. Ternyata cinta materi itu sudah kita tanamkan dari balita buat anak-anak kita. Milih-milih pakaiannya, lain sebagainya. Alhamdulillah. Baik, kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Gitu saja. Faslun fit tawakkul. Sekarang kita akan belajar bagaimana bab tentang tawakal. Wah, ini tawakal ini apa sih artinya tawakal, Ibu? Wakala yuwakilu. Serah diri. Mewakilkan. Itu dia tawakul, mewakilkan. Dari nama Allah Al-Wakil. Ada nama Allah Al-Wakil. Allah ini zat yang maha keren. Mewakilkan semua urusan kita gitu. Jadi kalau seandainya gini, ada Bu Asmah nih, Bu Asmah misalnya di yayasan, mau keluar, diwakilkan urusan yayasan itu kepada sekretaris. Diwakilkan, sekretaris ini sudah paham sekali urusan di yayasan, sekolah, sudah tahu bagaimana handle-nya. Kira-kira Bu Asmah keluarnya aman nggak? Tenang nggak keluarnya meninggalkan yayasan? Tenang. Kita mewakilkan urusan kita kepada orang yang kompeten, yang berkapasitas di bidang itu, pasti kita tenang. Mau ngapa-ngapain kita tenang. Gimana kiranya kita mewakilkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat Al-Wakil, yang maha keren tadi saya bilang, karena nggak ada lagi yang bisa merepresentasikan Allah itu. Yang maha keren mengatur semua urusan kita. Nggak pernah berhenti, nggak pernah lepas dari pandangannya. Kita serahin semuanya, beres itu dengan Allah. Masa kita nggak tenang sih Bu, mewakilkan urusan kita sama Allah? Itu dia yang disebut tawakal. Ketika kita yakin semua urusan kita, Allah yang ngatur, Allah yang ngapa-ngapain itu, tawakal. Ya Allah, itu dia udah cakep banget. Sampai di Al-Quran dibilang, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupkan semua urusannya. Masya Allah. Tapi tawakal itu yang kayak gimana nih? Kadang tawakal kita nggak bisa lepas dari ikhtiar. Tingkat tawakal kita masih dinilai dari tingkat ikhtiar kita. Ada sebuah cerita Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Malik. Imam Asy-Syafi'i bilang, saya tahu rizki Allah itu sudah Allah tentukan. Dan kita diminta untuk bergerak menjemput rizki itu, kata Syafi'i. Tapi kata Imam Malik, tidak juga. Ada cara lain yang Allah bahkan bisa hantarkan rizki itu tanpa kamu harus berbuat, katanya. Kamu dihadirkan rizki itu, meskipun kamu belum bekerja. Tapi ini Asy-Syafi'i tetap kekeh. Nggak bisa. Menurut Asy-Syafi'i, rizki itu harus didapat dengan dia bekerja, bergerak. Pulang di jalan, Asy-Syafi'i ini ngelihat ada orang panen anggur. Dimintain sini kamu bantuin saya panen, petikin anggur, dibantuin, dikasih tuh anggur yang ranumnya gitu, sebagai bentuk terima kasihnya karena bantuin panen anggur itu. Anggurnya yang manis, ranum, banyak airnya. Wih, seneng dia. Berangkat tuh lagi pulang ke Imam Malik.
Cuman mau membuktikan bahwa ini rezeki saya dapat karena saya ikut ngebantu. Tapi ini adabnya Imam Asy-Syafi'i ke guru, nggak bilang tuh kan, Imam nih kalau saya nggak ngebantuin saya nggak dapat kayak begini gitu kan. Ini adabnya, wahai Imam, katanya Imam Malik, saya bawakan anggur untukmu. Anggur ini saya dapat karena tadi saya membantu orang itu panen. Dia ulangi kata itu, saya dapat anggur ini karena saya membantu orang itu panen. Artinya saya dapat rezeki kalau saya bergerak. Tapi Imam Malik ketawa, akhirnya tersenyum. Masya Allah, Alhamdulillah, wahai Syafi'i. Kamu tahu nggak katanya? Kenapa? Hari ini panas, terik. Dalam hati saya bergumam seandainya lokasi saya ada anggur yang manis, ranum. Ternyata Allah hadirkan anggur itu kepada saya, katanya. Berarti kan ada derajat itu. Apa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama. Derajat lain, sekiranya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah buka semua rezeki-rezekinya dari langit. Ini kan, jadi kita membedakan tawakal dengan gerak kita. Antara iman, takwa dengan gerak kita. Lalu kadang kisah-kisah tentang tawakal ini di luar nurul, kata anak sekarang mah. Ya kan, nggak masuk akal katanya. Gimana bisa kita diam aja kita bisa bertawakal. Itulah kita memperbaiki keimanan kita. Maka ada sifat tawakal yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Tumma la budda li talibil ilmi minat tawakkul fi talabil ilmi. Sejatinya seorang penuntut ilmu itu dia harus bertawakal dalam menuntut ilmu. Wala yahtama li amri rizqi. Dia tidak memikirkan urusan mencari rizki. Wala yughsil qalbahu bidzalika. Dan jangan juga menyibukkan hatinya dengan urusan itu. Ini dia bentuk tawakal seorang penuntut ilmu. Jadwalnya ngaji, ngaji. Jangan alasan lagi jaga toko, lagi banyak yang beli. Kalau saya tutup nih toko, ntar konsumen pada kabur lagi nih, baru mulai dagang. Jadwalnya ngaji. Ini bentuk tawakal kita. Kalau Allah sudah kasih kita, tetapkan hari ini rezekinya 500. Dengan ibu buka toko, dapat 500. Bisa jadi ibu ngaji pun akan tetap dapat 500 dengan cara Allah yang berbeda. Hanya masalahnya 500 ini mana yang berkah. Gitu kan Bu? Mana yang berkah? Tetap kita jaga toko, meninggalkan jadwal-jadwal pengajian, atau kita ngaji dapat 500. Nanti kelihatan keberkahannya di situ. Ini bentuk tawakal seorang penuntut ilmu. Maka saya dengan tegas selalu melarang jamaah TNTQ berkajian sambil dagang. Karena saya khawatir ini mengganggu tawakalnya ketika dia sedang belajar. Kalaupun dia butuh disokong ekonominya, ada yang mau ditawarkan silakan difasilitasi melalui wirausaha. Kalau mau dagang kasih wirausaha. Biar mereka yang ngelilingin, ibu duduk aja, belajar. Tugasnya ngaji itu belajar. Jadi khawatir niatnya juga tergeser untuk jualan. Tergeser niatnya untuk buka order. Nanti nih kalau datang kajian lagi nih kita mau PO lagi nih kacang goreng nih. Mau PO lagi nih. Waduh sambil ngaji bawa dagangan. Ya Bu ya ini bentuk tawakal kita. Kalau online mah beda lagi nanti tawakalnya. Bukan seperti itu. Kemudian Rawa Abu Hanifah rahimahullah an Abdullah ibn Hasan Az-Zubaidi radhiyallahu an sahibir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan ya dari Abu Hanifah bahwa Abdullah bin Al-Hasan Al-Zubaidi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tafaqqaha fi dinillah kafahullah hammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ini dikatakan siapa yang mempelajari agama Allah, yang sungguh-sungguh berdedikasi, duduk untuk mempelajari agama Allah. Allah akan mencukupi semua keinginannya. Dan Allah akan memberikan rizki untuknya dari arah yang tidak diduga-duga.
Coba saya tanya ibu-ibu yang rutin ngaji jam 1 SPC. Suka ada nggak rezeki-rezeki yang nggak pernah terduga gitu, Bu? Suka merasa cukup aja Ustaz. Iya, ngerasa cukup aja. Logika kita nih bilang, ya Allah jam segini nih harusnya saya laginya terima telepon, ngurusin dagangan online, ada yang check out dan sebagainya. Tinggalin dulu 2 jam gitu. Ternyata Allah cukupkan itu semuanya ya. Dan saya juga sering tahadus dan lima lagi puasa, saya harus ngajar, sore ada yang terapi, saya bingung. Nanti saya memenuhi, buat saya buka nih, pakai apa nih? Karena udah mepet maghrib, orang baru pulang gitu. Apa yang saya bisa konsumsi? Ternyata datang aja kiriman buat buka, makanan. Ya Allah, min haitsu la yahtasib. Allah tuh selalu deh cukupi dengan cara-cara yang nggak pernah kita duga. Ada aja semuanya. Itu dia bentuk cintanya Allah. Yang kata Allah, kata Rasulullah, kalau Allah menghendaki kebaikan buat seorang hamba, Allah fahamkan dia ilmu agama. Artinya kebaikan itu di cover semua kebutuhan-kebutuhan dunianya juga. Ketika dibalik, ketika dia memahamkan diri dalam ilmu agama, menterjunkan diri untuk belajar ilmu agama, Allah berikan kebaikan untuknya. Begitu kan? Insya Allah. Fa inna man ishtaghala qalbuhu bi amri rizqi minal quti wal qiswa falamma yatafarraghu li tahsili makarimil akhlaq wa ma'aliyal umur. Bahwa siapa-siapa yang hatinya sibuk dengan urusan rizki, kemudian urusan pakaian, makanan, maka dia akan sulit untuk mendapatkan kemuliaan, untuk mendapatkan akhlak-akhlak perkara yang mulia. Itu yang ada di pikiran kita, ya Allah ini belum menunya ntar malam apa ya, lagi ngaji mikirin ntar malam menu masak apa ya, padahal lagi ngaji tuh. Terus lagi siang lagi mikirin lagi, ya Allah ini belum beli jemuran hujan lagi belum diangkat ini jemuran. Waduh, udah terbagi-bagi itu pikirannya. Cukuplah fokus kita menuntut ilmu. Qila, maka dikatakan da'il makarima la tarhal libughyatiha. Tinggalkan kemuliaan dunia yang engkau miliki. Jangan kamu berkelana kemana-mana untuk mencarinya. Waq'ud fa innaka anta ta'imul kasi. Duduklah katanya, duduklah menuntut ilmu. Tinggalin dulu semua yang memberatkan kamu, yang membuat kamu terlena di dunia, tinggalin, duduklah. Kamu akan disuapi, kamu akan diberi pakaian. Oleh siapa yang menyuapinya, Bu? Allah. Siapa yang memberi kita pakaian? Allah. Dan ini di luar nalar. Bisa duduk-duduk aja, ya Allah. Banyak sekali cerita-cerita keajaiban orang-orang yang menuntut ilmu. Allah kasih keberkahan-keberkahan, ya kan? Dikasih apa? Rizki. Yang kata Rasulullah, siapa yang datang ke majelis ilmu, dimudahkan langkahnya menuju surga. Ya surga itu kan nggak pernah ada orang kekurangan. Yang di hari ini sedang kekurangan, artinya Allah mudahkan kecukupan rizkinya. Yang hari ini bahkan yang lagi sakit, Allah mudahkan jalan keluarnya. Begitu tawakal kita ketika kita sedang diuji untuk urusan-urusan dunia. Beberapa tahun yang lalu, ketika Allah uji saya dengan sakit, di awal-awal saya belajar terapi Quran, itu perut saya ini besar, ibu-ibu. Saya seperti orang hamil yang tertutupi dengan kerudung saya. Kalau malam itu semakin besar, keras dan panas. Ya, qadarullah wa masya'a fa'ala. Allah takdirkan saat itu saya terkena sihir. Perut besar seperti orang hamil. Kalau siang saya sering ngerasa sakit-sakit badan saya, malam itu lebih sakit lagi. Panas, terbakar, dan macam-macam. Gak karuan lah. Tapi saya tetap niatkan melangkahkan kaki ke majelis ilmu. Karena juga yang pertama, ada kewajiban saya untuk mengajar kelas-kelas. Saat itu masih kelas bahasa Arab.
ada orang-orang yang menanti rumah saya di sini, Tangerang Selatan. Saat itu saya masih eksisnya lebih banyak di Tangerang Kota, daerah Cipondo, daerah Gondrong, dulu karena awalnya rumah saya di situ. Saya naik motor, ya kurang lebih sekitar 10 kilo, 8 kilo naik motor gitu. Begitu terus. Saya hanya minta, ya Allah saya bertawakal kepadamu, tolong melalui majelis ilmu, engkau angkat sakitku ya Allah. Melalui majelis ilmu ini jadi kesembuhan buat saya. Menjadi penggugur semua dosa-dosa saya. Ternyata Masya Allah, kebaikan-kebaikan itu Allah hadapkan. Terus nikmat Allah dikucurkan sakitnya sebentar. Ya kalau cuma 2, 3, 4 tahun mah sebentar. Dibanding nikmat yang sudah Allah berikan sampai saat ini. Dibanding kemudahan-kemudahan hidup, ilmu, semua yang Allah sampaikan. Melalui apa? Majelis ilmu. Jadi siapapun yang sakit, nggak ada alasan. Misalnya, ya Allah saya nggak bisa nih Ustazah. Kalau cuman online kayak begini kan kita masih bisa dengerin. Berharap jadi keberkahan, jadi kesembuhan. Bahkan ya kalau sakitnya cuman, kecuali sakit menular ya jangan juga ya kan. Soalnya pilek-pilek nanti jadi menular yang lainnya. Tapi kalau hanya sekedar susah saya duduk, susah ini, insya Allah ada kemudahan-kemudahan di majelis ilmu. Di situ ada kesembuhan. Di situ ada jalan keluar dari setiap solusi yang kita hadapi hari ini. Melalui kita duduk-duduk bermajelis ilmu, ngomongin Allah, berzikir kepada Allah. Masya Allah kan ada kemudahan. Jadi kata pepatah ini apa? Duduk aja. Kamu nanti akan disuapin dan kamu akan diberi pakaian. Artinya diberi pakaian, ditutupi aibmu. Dimuliakan derajatmu. Masya Allah. Qala rajulun liman suril halaj ausini. Ada seorang laki-laki berkata kepada Mansur al-Hallaj, menasihati beliau, nasihatilah aku katanya. Faqala hiya nafsuka in lam tusghilha wa tastamilha syagalatka. Maka nasihatnya itu apa? Itu adalah nafsumu, jiwamu. Jaga jiwamu, jaga nafsumu. Kalau kamu enggak menyibukkan nafsumu itu untuk kebaikan, enggak menjaga jiwamu, enggak menyibukkan untuk kebaikan, tastamilha syagalatka. Maka jiwamu itu yang akan membuat dirimu sibuk. Nafsumu yang akan membuatmu sibuk. Ini dia kita manusia. Sibukkan. Perempuan itu selalu disibukkan nafsunya dengan bisikan-bisikan di hatinya. Ya kan Bu? Mikir ini, belum overthinkingnya. Ya Allah ini mana? Anak-anak di pondok begini. Kalau kita turutin, itu akan terus membuat kita sibuk dalam pikiran-pikiran yang seperti itu. Maka gimana caranya? Sibukkan nafsu itu dengan ilmu. Duduk di majelis ilmu. Sehingga kita nggak ada rasa, nggak ada kesempatan untuk berpikir macam-macam. Selesai dari majelis ilmu, sibukkan lagi mencatat. Sibukkan lagi nge-share itu kepada yang lainnya. Sibukkan lagi ke majelis berikutnya. Sibukkan lagi dengan dakwah. Sehingga nggak ada pikiran macam-macam. Nggak ada nafsu, bisikan-bisikan yang bisa menguasai kita. Dari hal-hal yang nggak seharusnya ada. Fayan bagi likulli ahadin ayyusghila nafsahu bi'amalil khair. Maka setiap orang hendaklah dia menyibukkan dirinya dengan amal kebaikan. Hatta la tashtaghilla nafsuhu bihawa. Jangan sampai jiwanya itu sibuk untuk menuruti hawa nafsunya. Jadi killing nafsu, bukan killing time. Killing nafsu, nafsunya dibunuh. Dengan menyibukkan diri kita. Dengan banyak duduk bersama orang soleh, banyak duduk majelis ilmu, banyak bertukar pikiran, lupa akhirnya ternyata di keranjang Shopee udah banyak banget belum check out, lupa kan Bu, ya udah nggak apa-apa check out, nggak jadi check out, cuman keranjangin doang gitu. Ntar kita mau check out lihat lagi nih perlu nggak ya, nggak jadi, hapus gitu. Itu sih upaya saya membunuh nafsu saya seperti gitu. Kalau saya bilang ini bagus nih, bagus keranjangnya. Ntar juga saya lama-lama lupa. Yang penting ya udah keranjangin. Semoga nanti nggak ngeliat-liat Shopee lagi ya Bu ya. Ya Allah, itu dia. Kita semuanya punya nafsu. Gimana cara kita membunuh nafsu itu?
Kemudian wala yahtammal aqil li amri dunya. Jangan sampai orang yang berakal itu dia sibuk memikirkan urusan dunia. Li'annal hamma wal hazan la yaruddul musibah. Karena apa? Karena kesedihan, karena kerisauan itu tidak bisa menolak musibah. Wala yanfa'u bal yadurrul qalba. Bahkan keduanya, sedih, risau, gundah gulana itu sampai dia itu apa Bu? Membahayakan hati kita. Wal akal dan akal kita, wal badan kita, wa yukhilla bi'amalil khair. Wa yukhillu bi'amalil khair, dan dapat dan hendaknya dia memikirkan urusan-urusan yang baik aja. Wa yatamma li amril akhirah li annahu yanfa, dan hendaknya kita memikirkan urusan akhirat karena itulah yang bermanfaat. Kita cukupkan sampai sini Bu Ibu, insya Allah. Ini di awal Februari. Nanti kita akan bahas lagi, insya Allah mengulang bagaimana kita memikirkan, mencukupkan diri dengan urusan-urusan akhirat, bukan urusan-urusan dunia. Silakan saya serahkan ke Bu Mimi, tafadholi. Masya Allah, tabarakallah. Banyak fenomena kekinian banget yang disampaikan Ustazah tadi ya. Hampir semua kayaknya kita kesinggung Relate ya Bu, gitu, kayak relate banget. kesindir gitu ya Allah. Rasanya malu Ustazah. Ini baru kajian kitab Ta'limul Muta'alim ya, belum Tazkiyatun Nafs. Jadi Kitab Ayyuhal Walad air nanti. matahari, iya air matahari ini belum ada apa-apanya, Masya Allah. Kayaknya pekan ketiga kita ini ya Ustazah. Ustazah lagi Insya umrah Allah ya? masih tanggal 15 kan? Oh gitu ya, Di masih. kalender saya sih masih, karena insya Allah berangkat tanggal 17. Masya Allah. 2 hari sebelumnya masih ngisi kita nih Ustazah. Ya, tanggal 16 aja masih ngisi. Oh iya ya Allah, Masya Allah. Semoga Allah beri mudah Ustazah. Amin, amin. Umrah kali Semoga ini kita- ada plus ke Taif ya Ustazah. Ya, alhamdulillah. Senangnya, Masya Allah. Baik Umahat, sesi pertanyaan dibuka bagi Umahat yang ingin mendiskusikan atau memberikan pertanyaan nih, mumpung Ustazah masih ada waktu ya, sekitar 5 menit. Ya, Kita silakan. lagi semangat banget nih, materinya dihabisin banget sama Ustazah. Karena sebulan sekali ya. Sayang gitu kalau sedikit. Berapa kasihan. lembar lagi nih teman-teman untuk menghabiskan ini? Masih banyak Masih ya? banyak ini. Ya Paruh dinikmati, lagi. Nggak dinikmati apa-apa, saja. dijalanin aja Bu ya. Iya, benar Ustazah. Sayang kalau buru-buru. Nih, Silakan. alhamdulillah nih hari ini sampai 11 teman tadi saya hitung yang buka kamera. Masya Allah. Kayaknya Ustazah mesti nyolek-nyolek. Di sini Ustazah jadi Habis dibuka kena ya. sentil malu gitu katanya. Iya, kadang-kadang heran Sentil kalau dulu ya Ustazah baru keluar. kita yang Iya. yang buka kamera aja kadang-kadang nahan ngantuk, apalagi yang nggak buka kamera kan peluang untuk tidurnya lebih tinggi jadinya nih. Teman-teman modus sebenarnya Ustazah pengen dipanggil Ustazah. Iya, Kenapa? kayaknya pada caper saja minta disebut nama. Modus pengen disebut Ustazah. Masya Allah. Saya sebut dalam doa. Amin, Insya Allah. Allah. Ada yang mau Ustaz, ditanya nih, teman-teman? mau tanya, ya itu Ustazah Afwan izin tanya terkait tadi tentang apa yang belajar nanti rizki Allah yang kasih gitu. Tapi saya jadi khawatir ketika ya seorang laki-laki gitu kan, seorang laki-laki dia punya tanggung jawab untuk mencari nafkah gitu kan. Nah, kalau ternyata dia karena kemarin kita di grup lagi bahas tentang bagaimana laki-laki bertanggung jawab gitu kan ya. Nah, Ya. jadi bagaimana kalau seandainya dia fokus belajar terus tapi dia melupakan kewajibannya mencari nafkah, itu gimana Ustazah? Karena dia punya keyakinan bahwa Allah akan ngasih rezeki gitu. Itu kan ada ya. Iya. Gimana Ustazah? Ya, karena ada pepatah gini kalau hikmah ya. Likulli maqalin maqamun wa likulli maqalin maqamun. Setiap pembicaraan ada tempatnya. Setiap tempat ada pembicaraannya. Gitu kan Ibu. Jadi saya berbicara seperti itu di kalangan ummahat. Beda lagi nanti kalau di kalangan bapak-bapak.
Ntar bapak-bapaknya jadi pakai dasteran belajar melulu. Jadi itu ada konteks, tempat, kalimat yang tepat ketika menyampaikan. Dan Rasulullah juga ada hadis lain yang menyampaikan bahwa ikat dulu unta kamu baru kamu tawakal, ya kan? Jadi artinya kita juga diminta gerak dulu, baru setelah itu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan menjadi alasan bapak-bapak duduk manis karena itu ada kewajiban mereka untuk memberi nafkah untuk keluarganya. Tapi begitu juga ibu-ibunya jangan terlalu juga menuntut suami untuk duduk kajian karena suami itu punya kewajiban mencari nafkah gitu. Begitu kita udah ngerti, suami disalahin. Ya suami kita kapan duduk ngajinya karena dari Senin sampai Jumat aja beliau kerja gitu pulangnya malam. Terus nuntut pengen soleh atau mimpi gitu pengen suami soleh nggak pernah ngaji gitu kan. Jadi itulah ibu-ibu yang diberikan Allah usia keluangan belajar, ada kewajiban menyampaikan kepada suaminya sedikit-sedikit aja apa yang kita dapat dikit-dikit. Dan kalau saya selalu berdoa, ya Allah kumpulkan suami saya dengan orang yang solih, dengan orang-orang solih, karena masih terikat dengan kewajiban mencari rizki untuk keluarga, berikan keberkahan waktu dalam kerjanya. Ternyata Allah kumpulkan mengelola musola di kantor, cari narasumber pengisi ketika misalnya acara-acara pengajian, itu kan artinya bentuk dari doa kita di sela-sela kesibukan mereka. Allah berikan hadiah itu, duduk-duduk di pengajian, Sabtu Ahad, yang dedikasi di DKM Masjid. Udah, jadi nggak harus, mungkin kita juga nggak bisa menyampaikan lewat lisan kita, nggak harus dari lisan saya, bisa aja hidayah itu datang dari orang lain, dari lisan orang lain. Yang penting tadi wa alhiqna bis-shalihin, kumpulkan kami, anak kami, suami kami bersama dengan orang-orang soleh. Insya Allah. Gitu ya Bu Asma ya. Jadi insya Allah kita menyampaikan itu sesuai dengan kondisinya. Ini hanya untuk umahat intinya ya. Kalau untuk yang bapak-bapak nggak seperti ini gitu. Ada Enggak hadis ekstrim itu lainnya. ya. Iya. Karena mereka ada kewajiban mencari nafkah juga. Masya Allah. Kalau kita Iya. dengar yang Bang, begitu udah banyak banget ya para laki-laki yang akhirnya bertukar peran dengan istri. Ada juga yang suami kita tuh yang ya Allah saking sibuknya merintis karena anak banyak, jadi kadang-kadang ngaji seminggu sekali aja susah banget. Itu Pak Firdaus banget itu. Saja tahu sih curhatan saya. Iya. Ya Masya begitulah Allah. kita. Alhamdulillah. Ya, ini ada pertanyaan Ustazah yang masuk dari Elma ya. Pernah beliau Ustazah membahas mengenai buku pelajaran nih yang tematik sekarang itu kan dipakainya tuh sebentar Ustazah. Nah, itu kan numpuk di rumah. Terus baiknya diapakan ya sama dulu Ustazah pernah memberikan masukan. Karena kan kalau dijual ke tukang loa itu kan jadi bungkus jualan Ustazah, sedangkan itu ilmu. Iya ya. Itu jadi dilema kita ya. Kita susah untuk distribusinya. Di lingkungan kita kadang nggak berharga gitu. Mungkin Ibu bisa cari tempat-tempat, kalau di kompleks saya itu ada bank sampah, tapi disortir lagi nanti sampahnya itu dialihkan ke yang lainnya. Karena memang ya pergantian kurikulum itu nggak kayak dulu kita ya Bu ya. Dulu buku Bukunya bekas aja laku kakak banget. bisa dipakai gitu. Ini beda setahun aja udah beda lagi bukunya, subhanallah. Kalau saya kemarin ya memang saya salurkan ke bank-bank sampah, saya amanahkan kepada mereka yang bisa untuk mendistribusikan lagi mungkin ke tempat-tempat, ke daerah-daerah yang terpencil, yang bisa jadi pegangan buat mereka semuanya gitu. Yang saya sendiri belum bisa mendapatkan jawaban karena ini terkait juga dengan kebijakan-kebijakan pemerintah ya. Dan juga kan supply itu nggak ada kalau nggak ada demand. Ini permintaan yang nggak ada, kita terus mensuplai gitu. Mensuplai, jadinya kan sia-sia, nggak bisa tersalurkan karena memang berbeda setiap tahun. Gitu Bu Mimi. Jazakumullah khairan Ustazah. Waktu sudah habis nih Umahat.
sudah kita akhiri ya, mungkin ya. Udah Iya, nggak ada silakan. pertanyaannya ya. Baik, jazakumullah khairan Ustazah atas materi yang disampaikan hari ini. Cukup banyak ya materi yang kita dapati ya Umahat dan relate sekali dengan kondisi yang kita alami saat ini dan di tengah apa ya menjelang pesta demokrasi ya semoga Allah memberikan keselamatan untuk kita semua, dijauhkan dari sihir-sihir, dijauhkan dari keburukan dan semoga Allah memberikan petunjuk dan hidayah untuk para pemimpin di sistem yang rusak saat ini ya. Semoga Allah perbaiki kehidupan kita semua dan insya Allah Allah Amin. ganti juga sistemnya dengan sistem yang terbaik yang datangnya dari Allah. Amin amin ya rabbal Amin. alamin. Jazakumullah khairan Ustazah atas kesediaan waktu Ustazah di tengah-tengah kesibukan. Kita doakan semoga Allah senantiasa memberikan kehidupan yang terbaik, kemudahan dalam setiap perjuangan dakwah Ustazah. Semoga Allah berkahi kehidupan Ustazah beserta anak cucu dan keluarga besar ya Ummahat semua. Amin ya rabbal Semoga alamin. dipermudah juga nih perjalanan umrohnya pekan ketiga nanti 2 harinya masih mengisi kita kajian. Semoga Allah memberikan kemudahan dan di kloter berikutnya juga banyak umahat yang bisa ikutan, baik itu dari jamaah SPC maupun TNTQ. Insya Allah kalau sudah apa namanya pendampingan dan fasilitas sudah banyak yang merasakan ya bagaimana pelayanan yang dilakukan oleh yang diberikan oleh Al-Malik juga pendampingan oleh Ustazah. Jazakumullah Bu khairan. Mimi boleh Ya, menurut saya ingat boleh. ya, mungkin kalau ada yang mau menitipkan sedekah wakaf Quran atau sedekah Jumat dari SPC boleh dipersilakan dari sekarang ya. Semoga menjadi amal soleh, Amin. jariahnya berlipat ganda gitu dilipat. Amin. Karena amalnya langsung ke Baitullah ya Ustazah. Ya, wakaf Quran untuk di Masjidil Haram, Masjid Nabawi silakan boleh. Nanti dituliskan aja namanya dari Baik, siapa, nanti dibuatkan tanda terimanya di sana. baik. Boleh disalurkan melalui saya atau juga Betul, ke Bu langsung Mimi ke... aja dulu Oh langsung. baik, Nanti kan dari SPC gitu ya, baik, berapa baik, orang atau sedekah Jumat mau disalurkan juga boleh baik. secara apa dalam rupiah nggak apa-apa. Nanti kita kurskan ke realan di sana. Baik, jazakumullah khairan saja tawarannya. Tidak Ya. terasa ya Umahat waktu menunjukkan pukul 15.07 saatnya kita akhiri ya sesi materi kita hari ini. Semoga Allah mengalirkan pahala tiada henti untuk Ustazah dan keberkahannya sampai juga ke anak cucu. Semoga bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat dan insya Allah kita diistiqomahkan sampai akhir hayat. Kita tutup kajian kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita beristighfar Alhamdulillahirrabbilalamin. 3 kali. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Wa atubu ilaih. Wa atubu ilaih. Juga doa surat Al-Asr. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Wal asr asri innal innal insana insana lafi lafi khusr illa khusr illa alladzina alladziina amanu wa aamanu wa amilus 'amilus solihati wa solihati wa tawasaw tawassaw bil bil haqqi wa haqq tawasaw wa bis sabr. tawassaw bis sabr. Juga doa kafaratul majlis. Subhanaka Subhanakallahumma wa wa bihamdika bihamdika asyhadu asyhadu an an la la ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Ini benar datangnya Walhamdulillahi dari rabbil Allah. alamin. Salah dari Mimi pribadi, Mimi mohon ampun kepada Allah, juga mohon maaf kepada Ustazah, Ibunda Guru, dan teman-teman semua. Billahi taufik wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.